kemudian kita masuk ke sistem respirasi. Jadi untuk pengertiannya, sistem respirasi itu merupakan satu kesatuan organ yang berfungsi dalam pengambilan O2 dan pengeluaran CO2. Kemudian untuk fungsinya itu terdiri ada 4 ya. Yang pertama untuk suplai O2 dan pengeluaran CO2, kemudian membantu bersuara, kemudian sebagai termoregulator dan untuk mengeluarkan uap air dari dalam tubuh. Kemudian ada organ dari sistem respirasi. Yang pertama itu ada cavum nasalis atau lubang hidung, terdiri dari 2 bagian. Ada nares anterior itu bagian luar, sedangkan nares posterior itu bagian dalam. Kemudian organ yang kedua itu ada paring atau pangkal tenggorokan. Kemudian ada glotis. Glotis itu merupakan perbatasan antara saluran pencernaan dengan saluran pernafasan. Kemudian ada laring. Laring itu merupakan katup yang bisa membuka dan menutup pada saat makan. Kemudian ada trakea. Nah, trakea itu merupakan penghubung antara laring dan juga siring. Kemudian ada siring. Siring atau nama lainnya yaitu voice box. Itu merupakan pita suara. Nah, di siring itu terdapat klep atau valvula yang apabila bergetar itu akan menghasilkan suara. Kemudian ada bronki atau bronkus. Itu merupakan penghubung antara siring dengan paru-paru. Kemudian ada bronchiolus. Bronchiolus merupakan penghubung antara bronchi dengan paru-paru. Kemudian paru-paru. Nah, di paru-paru itu terdapat alveolus sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Kemudian organ yang terakhir itu ada kantung udara atau nama lainnya saccus respiratorius. Nah, kantung udara itu berfungsi untuk meringankan berat badan pada saat terbang, untuk meringankan berat jenis tubuh pada saat berenang, sebagai termoregulator, dan yang terakhir itu sebagai penyimpan oksigen atau O2. Oke, selanjutnya kita masuk mekanisme respirasi pada saat istirahat ya. Itu ada inspirasi dan juga ada ekspirasi. Benar, untuk inspirasi sendiri itu udara masuk, kemudian tulang rusuk bagian dada itu ke depan, kemudian rongga dada mengembang dan tekanan udara di paru-paru itu mengecil sehingga udaranya bisa masuk. Kemudian ada di saat ekspirasi, yaitu yang pertama tulang rusuk kembali seperti semula, kemudian rongga dadanya mengempis, kemudian tekanan udara membesar dan udara keluar melalui paru-paru. Oke, untuk selanjutnya itu ada mekanisme sistem respirasi unggas pada saat terbang. Pertama ada inspirasi atau udara masuk. Itu sayap dikepakkan ke atas atau diangkat, kemudian kantung udara bagian tulang torakoid itu terhimpit, kemudian kantung udara di ketiak atau di bawah sayap itu mengembang. Nah, kemudian udara pindah dari tulang torakoid ke kantung udara. Kemudian ada fase ekspirasi atau pada saat udara keluar. Itu sayap kembali seperti semula, kemudian kantung udara di bawah tulang torakoid itu membesar, kemudian kantung udara di ketiak itu mengecil, dan udara keluar melalui paru-paru. Sekian untuk sistem respirasi. Terima kasih.